لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Baik, supaya waktunya cukup ya untuk mentadabburkan, tolong diperhatikan. Besok mulai dari sini gantian, tapi duduknya yang tetap ini, duduknya istiqomah supaya bergantian. Ya kita singkat-singkat ya karena waktunya juga sangat singkat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi muhkami tanziliha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ha antum ulai, beginilah kamu, antum tuhibbunahum, kamu mencintai, menyukai mereka, wala yuhibbunakum, sedangkan mereka tidak menyukai kamu. Ini peringatan ya, seperti kemarin yang sudah disinggung oleh ayat sebelumnya tentang kewaspadaan kaum muslimin, bukan intoleransi, bukan. Jadi jangan menuduh ayat ini berarti selalu tidak mau rukun, tidak mau toleransi dengan yang lain, bukan sama sekali. Ini ayat menjelaskan tentang kewaspadaan kita sebagai kaum muslimin. Toh pada kenyataannya memang di luar Islam itu mereka juga selalu menyusun kekuatan-kekuatan untuk membungkam perkembangan kita. Itu sudah disepakati oleh semua orang seperti itu. Seperti kita juga tidak akan membiarkan kan kalau kemudian yang lain berkembang menindas kita, nggak mungkin. Nah kita diajari Quran nih seperti apa? Ha antum ya ma'syarul mu'minin ya. Antum khoti'una ya ma'syarul mu'minin, wahai golongan orang-orang mukmin. Kalau kalian demikian khoti'una fi muwalatikum ituhibbunahum wa la yuhibbunakum, turiduna ya, turiduna lahum an-naf ya, turiduna lahum an-naf'a wa tubadziluna lahum al-mahabbata wa hum yuriduna lakumud darar wa yatmiruna wa yatmaruna lakumul adawah. Wahai golongan orang-orang mukmin, kalau kalian selalu menaruh kecintaan kalian kepada mereka, itu salah, khotiun, khotok, paham? Ya, wala yuhibbunakum, dan mereka itu tidak akan mencintai kalian, karena tidak akan bisa disamakan antara kafir dan mukmin. Bagaikan apa? Air dan enggak dijawab, bagaikan air dan minyak. Minyak apa saja ya, minyak goreng, minyak wangi. Enggak akan nyampur. Antum paksain nyampur nggak bisa. Seperti misalnya Islam sama ateis bisa nyatu nggak? Hah? Bisa nyatu nggak? Agak bakalan lah. Dulu pernah diusulkan namanya apa? Nasakom oleh Pak Soekarno dulu ya, alih-alih mempersatukan, pengennya mempersatukan nasional, agama, dan komunis, namanya apa? Nasakom. Bisa nggak? Nggak bisa, impossible. Impossible, nggak bisa lah ya. Ateis komunis itu kan nggak percaya Tuhan, nggak percaya hari akhir, nggak percaya ada balasan surga neraka, atau percaya juga hanya sekedarnya saja. Nah kita justru itu yang kita yakini seyakin-yakinnya. Kok mau dijadikan satu? Nggak mungkin, nggak bakalan bisa ya, mimpi nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya hari ini kita kan sedang heboh ini ya, kita harus waspada juga, jangan sampai bangsa kita menjadi tercerai berai. NKRI, Pancasila itu sudah final ya, jangan diotak-atik. Ada Trisila, ada Ekasila, dan macam-macam. Itu memang pernah diwacanakan tapi nggak ditetapkan. Sekarang mau diukrek-ukrek lagi, tahu nggak ukrek-ukrek? Mau di apa, diukrek-ukrek sih?
mau digaruk-garuk lagi tuh. Karena gatal kali ya, jadi digaruk-garuk gitu. Gatal. Dengan perkembangan Islam mungkin ada yang kegatelan gitu, jadi diuker-uker lagi. Nggak bisa. Nah, Pancasila yaitu kalau kita runut dari mulai sila pertama sampai akhir itu, kalau kita cari dalil dalam Al-Quran semuanya ada. Karena yang merumuskan itu 98 atau 9% bahkan orang-orang muslim yang pandai, yang pintar, para kiai, para ulama ya, yang dulu pernah ada namanya Piagam Jakarta yang memasukkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian itu dihapus demi apa? Demi menjaga NKRI. Karena ada sebagian saudara kita yang non muslim dari timur yang memang dia tidak setuju. Orang Islam sudah banyak ngalah sebenarnya, sudah banyak ngalah ya kalau mau menang-menang sendiri waktu itu, pokoknya kami harus syariat Islam karena kami mayoritas. Ya wajar kalau seperti itu, tapi ternyata enggak. Ulama-ulama kita sudah luar biasa itu, mereka sudah top lah pokoknya ya. Kalau kemudian sekarang mau diuker-uker gitu ya kebangetan ya, jangan dibiarkan, harus diperjuangkan. Wala yuhibbunakum, mereka tidak bisa mencintai kalian. Turiduna lahum, kamu mengharapkan untuk mereka an-naf ya. Turiduna lahum an-naf ya. Jadi dikiranya kamu bisa mengambil manfaat ketika kamu mencintai orang lain itu, dan kau serahkan kepada mereka al-mahabbah, kau berikan mahabbah, kecintaan. Sedangkan wahum yuriduna lakum doror, ad-doror, sedangkan mereka itu selalu menghendaki bagimu kesusahan, dan mereka menyimpan lakum untukmu al-adawah. Wa yatmaruna lakum al-adawah, dhamir menyimpan, yang mereka menyimpan perseteruan dan permusuhan kepada kalian. Jadi kita memberikan cinta kepada orang yang memusuhi kita, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Memberikan kecintaan kita kepada orang yang memusuhi kita, walaupun permusuhan itu kadang dibungkus dengan macam-macam sehingga nggak kelihatan. Nah di sini sebenarnya sebagai seorang muslim harus cerdas, nggak boleh lugu kita itu, nggak boleh ditipu. Ini termasuk siasat juga, ya, siasat juga, politik juga ada di sini nih, ya. Jadi kita diajarkan oleh Allah agar kita itu bisa berpolitik, tidak lugu, ya, tidak melihat perkara itu hanya luarnya saja. Karena kenyataannya dari dulu, dari Islam pertama kali dikembangkan di zaman Rasul juga banyak orang-orang yang memang bersifat hipokrit. Apa hipokrit itu? Munafik, antara luar dan dalam nggak nyambung, itu yang luar. Karena di sini nanti akan disinggung, ini sikap, termasuk sikap orang munafik. Di antaranya begitu. Makanya ketika kita harus berhati-hati juga. Ya, ketika ada tawaran-tawaran, kita harus menyatu, harus toleransi segala macam. Kita lihat dulu toleransinya seperti apa, ya. Jangan ketipu. Makanya kata Rasulullah, al mukminu kaisun fatinun. Orang mukmin itu adalah orang yang kais, cerdik, fatinun, dan cerdas. Orang mukmin itu dikasih sensor oleh Allah, cerdas dan cerdik. Tapi harus diasah sensor itu dengan apa? Dengan iman dan takwa. Kalau sensornya nggak diasah, ya tumpul nanti. Ya, udah jelas itu bahwa orang mukmin itu cerdik dan cerdas, nggak gampang ditipu, nggak gampang dikamuflase oleh orang lain, harusnya begitu. Seperti kita di zaman penjajah dulu kan, kenapa Belanda hengkang dari kita? Ya para ulama kita cerdas. Ulama dan pesantren, kita harus baca sejarah itu. Kita dulu belajar sejarah hanya dicekokin sejarah itu, sejarah perang Palegreg, ya kan? Perang Majapahit, terus apa lagi?
perang apa Pajajaran segala macam, penting juga itu sebagai warga negara Indonesia atau sejarah, tapi minim ya tentang sejarah perkembangan Islam Indonesia itu minim. Terus terang saja, saya juga termasuk kena korban itu, kena korban juga. Buku sejarahnya kan minim sekali waktu kita di sanawiyah, di aliyah itu kan jarang diajarkan, padahal itu penting. Ya kita nggak menggugat-gugat siapapun nggak, tapi ini kita menyampaikan apa adanya, bahwa tidak boleh mengesampingkan gerakan santri dan para ulama dalam mempertahankan ya Indonesia dari tangan penjajah. Ya karena Islam itu punya yang namanya jihad. Ya, kalau sudah jihad dikobarkan, bambu runcing pun bisa mengalahkan meriam. Ya karena ada jihad itu. Karena dalam Islam mengusir penjajah itu wajib, karena kita menjaga tanah, nggak boleh sejengkal tanah itu dikeroyok oleh orang lain, harus dipertahankan. Ya. Makanya kalau meninggal dalam mempertahankan harta, nyawa, ya apalagi agama, itu termasuk mati syahid. Mangkutila duna irdihi fahuwa syahidun. Ya, mangkutila duna mali fahuwa syahidun. Karena kalau harta itu sudah dikuasai oleh orang mukmin muslim, itu sudah haram diganggu oleh orang lain, harus dipertahankan. Jadi mempertahankan harga diri, mempertahankan harta, ya itu kalau sampai meninggal itu termasuk meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Itu masalahnya. Makanya penjajah di sini ya nggak akan bisa, walaupun katanya sampai 350 tahun di sini, tapi mereka nggak bisa nyaman di Indonesia. Ya, subhanallah. Ini harus kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang juga ya. Ya, baik. Jadi mereka ya selalu menyembunyikan permusuhan, walaupun terkadang dikemas dengan hal-hal yang menarik. Maka mesti cerdas dan hati-hati, cerdik gitu loh melihat sesuatu itu, cerdik. Ini orang dekat-dekat, kira-kira ada maunya enggak ya misalnya. Ya, itu boleh mencurigai, boleh. Kalau menuduh ya udah ada alat bukti kan, mencurigai boleh, karena kita harus waspada. Ya. Kalau misalnya ada orang malam-malam jam 12:30 misalnya membawa linggis di depan rumah kita patut enggak kalau curiga misalnya, atau kita monggo masuk nggak apa-apa, nanti saya bantu, ini masih ada alat yang lain nih saya bantu misalnya. Iya, itu goblok namanya kalau begitu, goblok sekali. Itu tuhmah namanya, tuhmah. Ya, tuhmah itu artinya ya setengah menuduh lah begitu ya, setengah menuduh, tapi sebenarnya nggak sampai menuduh, cuman waspada dan hati-hati. Itu maksud saya, itu analogi seperti itu ya, antum pahami. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dikibuli, jangan mudah dibohongi. Ya, karena di sini jelas yuriduna lakum ad-dhar, ya, wa yatmaruna lakum al-adawah. Ya, jadi mereka menghendaki agar kalian itu kaum muslimin dalam keadaan melarat. Dhar itu melarat. Makanya kalau ada sebagian kelompok kaum muslim yang ingin mengembangkan ekonomi misalnya ya, kan kita dalam soal ekonomi ini kaum muslimin masih terbelakang dibandingkan yang lain. Bukan persoalan dari intern kaum muslimin, kemungkinan juga di luar Islam itu menghendaki agar supaya kaum muslimin itu tidak maju dalam soal ekonomi, pasti itu udah. Iya. Nah kalau kemudian kita juga nggak cerdas itu, ya pokoknya monggo nggak apa-apa misalnya kayak gitu terus, ya selamanya kan ketinggalan. Itu soal ekonomi, belum soal pendidikan, soal yang lain-lain. Karena memang ya kalau kemudian Islam itu menguasai dunia ini, orang-orang yang biasa bergelimangan dengan praktek-praktek kemaksiatan itu akan merasa terancam. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya betul. Maka mereka juga berjuang sekeras-kerasnya
agar membungkam itu. Pasti itu sudah pasti. Jadi ke situ arahnya. Makanya kita harus cerdas, ya, dalam soal ekonomi, dalam soal pendidikan, dalam soal penguasaan teknologi, ya, kita harus juga kuasai semuanya. Ya. Salah apa benar kalau saya bilang cara begini? Harus menguasai kaum muslimin. Betul apa salah? Iya, karena al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu luar biasa tinggi dan tidak ada yang bisa menyaingi ketinggian Islamnya. Tapi muslimnya seperti apa? Orang-orang Islamnya sekarang. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi orang-orang Islamnya harus berkembang dengan baik. Maka kuasai itu semuanya. Supaya mereka nggak senang. Ya, mereka nggak senang. Antum melihat di akhir surat Al-Fat, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu baca juga itu kewaspadaan, ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama Rasul, ya, mengikuti Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang lain, tegas. Itu sudah jelas, jangan malah nimbrung-nimbrung. Karena tegas maksudnya itu bukan memerangi, bukan setiap ada orang yang bukan Islam diperangi, bukan, nggak ada itu. Ada aturannya. Bahkan kafir sendiri dalam Islam itu ada macam-macam kan. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ya apalagi itu. Ada kafir yang minta perlindungan suaka terhadap kaum muslimin, ya, macam-macam. Ya, kafir yang harus diperangi itu kalau kafir harbi yang memerangi, ya. Masya Allah, udah jelas. Jadi supaya antum kita semuanya waspada. Berikutnya ini lebih menarik lagi nih. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, kalian itu mengimani seluruh kitab, ya. Jadi surat awal surat Al-Baqarah itu, ya, coba dibaca, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang Islam itu mengimani kitab Al-Qur'an dan kitab sebelumnya. Iya kan? Makanya di sini wa tu'minuna bil kitabi kullih, kitab yang pernah Allah turunkan itu kita mengimani semuanya. Kita iman, percaya kepada Injil, kepada Taurat, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya. Sedangkan orang lain dengan Al-Quran enggak mengimani. Cuman oleh para ulama, mengimani Al-Quran dengan mengimani kitab selain Quran itu beda. Mengimani Al-Quran kita dituntut untuk iman tafsiri namanya. Iman apa? Tafsiri, secara terperinci. Kita mengimani juga ada kewajiban untuk membaca, memahami, mengamalkan kitab-kitab Al-Quran. Untuk yang lain, Injil, Taurat, nggak ada kewajiban itu, untuk iman saja. Iman mujmal, ya, ijmali atau global saja, yang penting kita iman. Nggak ada tuntutan kita harus mempelajari itu semuanya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ya, para aktivis kristolog, ya, untuk mengcounter kaum muslimin supaya tidak dipengaruhi mereka menjadi murtad, maka kemudian ada sebagian golongan kaum muslim yang konsen terhadap mempelajari Injil dan kitab-kitab lain. Demi apa? Demi menjaga kaum muslimin. Kan kita harus ngerti juga. Ya, di dekat kita ini ada Pak Dr. Iksan Mokoginta yang rumahnya situ, yang dekat Asyuhada situ. Tadinya pendeta dia, ya, pendeta dari Manado, kemudian jadi mu'alaf dan sekarang jadi aktivis kristolog. Saya sangat kenal baik dengan beliau. Beliau sangat lihai sekali dalam menjelaskan Injil dan Injil Barnabas, Injil macam-macam dia paham. Nah, kalau untuk seperti itu, ya memang harus, ya, ada sebagian orang yang konsen di bidang itu, tapi nggak semuanya. Ya, wa antum tu'minuna bil kutubil, ya, munzalati, ya, kulliha, ya, munzalati kulliha. Dan kalian mengimani seluruh kitab-kitab bil kutubil, ya,
munzalati kulliha, yang diturunkan semuanya. Wa hum ma'adzalika yubghidunakum, ya, atau yabghidunakum, sedangkan mereka itu membenci kalian, ya. Ya, jadi kamu mengimani semua kitab sedangkan mereka itu tidak suka dengan kalian itu. Fama balukum tuhibbunahum wa hum la yu'minuna bi syai'in min kitabikum. Ya. Ya, kemudian bagaimana pendapatmu, ya, bahwa kalian mencintai mereka sedangkan mereka itu tidak mengimani bisyai'an min kitabikum, sedikit pun kitab kalian itu enggak diimani, sedangkan kalian itu mengimani seluruh kitab. Ini maksudnya ini adalah mengingatkan kita. Makanya di fi taubihun syadid bi annahum fi batilihim aslabu minkum fi haqqikum. Di sini ada semacam peringatan kepada kita. Bahkan taubih itu diolok-olok, ya, dikritik. Kita dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diingatkan maksudnya, ya. Nah, jadi taubihun syadid, ya. Jadi taubih itu memperingatkan, tapi sebenarnya itu diolok-olok, artinya diingatkan. Kalau kaum muslimin ya berarti dikritik, diingatkan. Wa idza laqukum qalu amanna, ada sebagian mereka apabila mereka menjumpaimu qalu amanna, mereka mengatakan kami juga sama seperti kalian. Ini berlaku loh sampai sekarang. Golongan-golongan munafik itu kalau kumpul orang-orang yang baik lagi seolah-olah mereka juga sama. Ini siasat penjajah, siasat orang-orang yang jahat kan begitu, ya. Kalau kumpul sama orang-orang baik seolah-olah dia paling baik. Tapi hati-hati, ya, berkumpul sama orang seperti itu. Hadza min khubthihim id yadharuna amamakum al-iman nifaqan. Ini adalah keburukan mereka. Mereka menampakkan di hadapan kalian keimanannya, ya, karena kemunafikannya. Nifaqan. Jadi menampakkan seolah-olah seorang mukmin di hadapan kaum muslimin itu nifaqan karena kemunafikan. Nah, kalau Quran bilang begini berarti ada terus itu orang yang seperti itu sampai hari ini. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Baik skala nasional, skala regional, internasional, ada nggak? Ya banyak sekali. Maka mesti hati-hati. Bukan curi, bukan apa? Bukan intoleransi, bukan soal yang bedanya, ya. Jangan, wah ini ayatnya intoleransi berarti kita nggak. Ya kata siapa? Bukan. Ini mengingatkan kita. Coba angan-angan saja, mengingatkan kepada kita. Karena pada faktanya memang begitu. Faktanya memang begitu. Faktanya memang yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka berharap membungkam, ya, cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim, melalui lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Kalau sekarang melalui apa? Melalui YouTube mereka bisa. Melalui apa lagi? Sekarang apa lagi? Ada YouTube. Ada apa lagi? WA. Apa lagi disebutin dong? Facebook. Jadi makin banyak media itu untuk dijadikan alat membungkam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan, tapi kita juga nggak boleh pasif. Anak biarin aja, nggak perlu dibela. Dakwah nggak perlu dibela. Allah terlalu kuat. Ada loh golongan yang seperti itu. Ngapain bela-bela Allah? Bukan maksudnya bukan Allah dibela, bukan agamanya yang harus dibela. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ya. Di surat apa? Surat Muhammad kan? In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Kok ada orang yang mengatakan Allah nggak perlu dibela? Itu kalau orang yang lemah iman atau orang awam kan malah jadi malas dia berdakwah. Ya biarin aja lah orang maksiat segala macam, biarin aja nanti juga Allah sendiri. Nah kalau begitu caranya ya Rasul kenapa perang? Kenapa langsung minta Allah, ya Allah menangkan perang ini perang itu? Rasulullah angkat senjata. Rasulullah juga dipanah sampai giginya ada yang rompal. Itu menunjukkan bahwa harus berjuang. Intan surullah yang surkum, ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentu saja. Kalau kita menolong Allah, Allah menolong kita. Maksudnya apa tafsirannya? Ya menolong agama Allah, menolong perjuangan. Termasuk ini kita kan menolong ini kan, menolong apa? Dakwah Islam. Kita mengkaji ayat-ayatnya kemudian semampu kita sampaikan kepada yang lain kan dalam rangka menolong dakwah menuju Allah. Jadi kalau ada orang enggak perlu dibela agama itu, jangan percaya. Agama enggak perlu dibela. Ya dibela lah. Membela agama, bangsa dan negara. Ini sekarang itu berseliweran masalahnya di YouTube di mana-mana, enggak perlu dibela itu, enggak perlu ini, enggak perlu itu. Masya Allah. Berani-beraninya ya. Ya. Ini ada satu sikap lagi yang perlu kita waspadai juga. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid. Ya. Ya, apabila mereka menyendiri, kalau kumpul sama orang mukmin seolah-olah dia mukmin. Casingnya juga casing orang mukmin. Tapi wa idza khalau addu alaikumul anamil, ya, minal ghaid, ketika mereka menyendiri mereka menggigit ujung jarinya. Biasanya orang gigit jari itu menunjukkan apa biasanya? Kesel. Quran ngomong begitu, masya Allah. Kalau dia sendiri kesel sama orang mukmin. Kalau ada perkembangan Islam yang luar biasa, nggak senang dia. Kapan bisa saya runtuhkan ini? Dengan berbagai cara. Dan menfitnah dengan ini, dengan itu, menuduh segala macam. Minal ghaid, karena marah dan benci terhadapmu. Udah jelas ini. Masa ini harus diamandemen ayat ini? Dihapus gitu? Nggak boleh dijelaskan begitu? Ayatnya ada kok nggak boleh dijelaskan? Ya Allah, ya. Kalau ada perkembangan pendidikan Islam, ekonomi Islam segala macam, ya orang yang nggak senang pasti akan kurang ngajarin orang Islam. Ya. Kita jangan begini juga. Oh itu ayat untuk dulu. Sekarang mah nggak perlu ayat itu. Ada juga yang begitu. Habislah nanti kalau ayat untuk dulu semuanya. Ayat itu untuk dulu, sekarang udah enggak laku. Itu pemahaman orang-orang liberal biasanya, itu cenderung seperti itu. Kalau enggak sesuai dengan keinginannya, enggak sesuai dengan apa yang dia maksud, berani mengatakan, wah itu ayat untuk dulu bukan untuk sekarang. Banyak yang sebenarnya. Maka hati-hati, ikuti pemahaman kita sebagaimana pemahaman para madhab kita, Imam Syafi'i, ya, para ulama-ulama yang mu'tabar, ya, imam madhab 4 itu kemudian kita pelajari, ya, ulama-ulama yang memang jelas sanad keilmuannya, ya, yang ikhlas juga. Karena ada orang yang pintar sekali dalam menjelaskan tapi kurang ikhlas karena ada kepentingan dunia juga, itu juga harus hati-hati. Itu tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi. Hati-hati, ya. Makanya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina, ya. Orang yang ikhlas itu dalam memahami Quran itu pasti tujuannya untuk mencari ridho Allah. Dan ada sebagian orang yang memahami Quran itu tujuannya untuk kepentingan dunia, ya, untuk mencari-cari aradun minat dunia, ya, sehingga dia selalu cari sensasi, ya, terlalu sensasi. Wabil khusus ayat-ayat mutasyabbihat dia perdebat-debatkan terus untuk mencari ketenaran, untuk mencari keinginan dunia.
Tapi orang-orang yang memiliki kecerdasan iman yang benar, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, oke. Langsung saja sudah masuk adzan ya. Qul mutu bi ghaidikum. Saya bacakan tafsirnya dulu ya. Wa idza khalat majalisuhum minkum ya udwan uddu atau abdu atrafal asabi min syiddatil hanaki wal ghadab lima yarawna min iktilafikum wa hum kinayatun an syiddatil ghaid wa ta'assufi lima yafutuhum min idayatil mu'minin. Ya, jadi ini ekspresi kekesalan mereka, maksudnya kekesalan mereka disebutkan dengan bahasa kinayah ya, gitu. Itu ekspresi kekesalan, kekecewaan. Kurang ngajar itu ya. Ini menarik ayat ini memang ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad ya, mutu bi ghaidikum tu'aun alaihim, ay qul ya Muhammad adamallah ghaidakum ila antamutu. Ini ayat ini luar biasa, ini dialognya luar biasa. Qul, katakanlah mutu mateo. Ini kekesan mutu mateo ya. Biar orang Aceh nggak tahu itu mateo gitu. Matilah kalian ya bi ghaidikum, dengan kekesalan kamu. Mati, terserah kamu mati dengan kesalahan. Kesal sendiri sampai mati kamu gitu. Ya, itu. Ya, kena bahasa kasar mudaro kamu. Mateo kamu misalnya. Matilah kamu. Adamallahu ghaidakum ila antamutu. Semoga Allah melanggengkan kekesalan kalian sampai kalian mati. Cuma mati itu dalam kekesalan gitu. Mampus kau gitu. Mampus dalam kekesalan. Ternyata ada dalam Al-Quran. Qul mutu bi ghaidikum. Udah kesal terus aja kamu sampai mati ya gitu. Ini bahasanya begitu. Udah kesel aja itu, pelihara kekesalan sampai mati kamu. Iya, jadi ya Muhammad ya, qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, adamallah ghaidakum ila antamutu, sampai kalian mati. Jadi mati dalam keadaan kesel atau saking keselnya sampai mati kan gitu. Kan banyak orang kan kesel karena jantungan terus mati ya kan. Saking keselnya itu jantungan mati itu ya. Innallaha alimum bidatis sudur, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala isi hati. Innallaha alimun bima tukinnuhu ya sarairukum minal baghdha wal hasadi lil mu'minin. Jadi Allah mengetahui kekesalan kalian, walaupun kekesalan itu kalian simpan dalam hati ya. Jadi Allah Maha mengetahui kekesalan orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang mukmin ya, orang munafik ya. Subhanallah, menarik ayat ini ya. Jadi ini kita waspada. Kita diingatkan terus, karena Quran itu sifatnya mengingatkan kita secara terus menerus supaya kita tetap selamat, supaya juga Islam ini makin berkembang ya, tidak mudah dikelabui dan ditipu oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam. Sejak dulu sampai hari ini ila yaumil kiamah selalu diingatkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga satu ayat ini bisa kembali memberikan ghirah kepada kita agar senantiasa mendakwakan Islam ini ya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.